bener bentrok menuju ke arah kiri atau ke arah El Pozo-nya. Dan wow, setupnya Bigetron kali ini lebih melebar. Dan kedua tim yang drop zona di Pekado melepas Arena. Sekarang berbalik bagaimana Yes Arena tidak dikontrol dan apartemen biru nampaknya bakal menjadi kunci di sisi atas untuk lebih luas lagi vision yang bakal mendeteksi pergerakan-pergerakan dari box. Tetapi sebenarnya menurut gue adalah apartemen merah yang menjadi kunci untuk mengkontrol semua area Pekado. Bentar. Kemarin lo bilang apartemen biru, sekarang lo bilang apartemen merah. Enggak. Sebenarnya titiknya apartemen merah. Cuma informasi lain tuh dari apart biru itu apa namanya lebih apa ya? Tunggu, gimana ya? Gue menjelaskannya ya. Gue sih ngerti maksud lo nih. Maksudnya gue tanya biar lo nggak dibilang labil sama orang nih. Gue sih ngerti maksud lo. Lo bilang gini. Area biru sebenarnya untuk menembak. Bentar, tahan Gus ya. Ini udah mau perang nih. Masalahnya Liquid sendirian akan menghadapi 2 orang dan Beast dari Liquid hampir saja mendapatkan 1, tapi tiba-tiba 2 pemain bakal langsung nongol begitu aja. Tidak ada trade knock yang terjadi dengan begitu cepat. Kali ini Zuxi bahkan mengalami low HP, langsung menggunakan edge kit, tapi Liquid akan dipulangkan menuju ke arah lobby. Brick HP-nya cukup low, tapi lagi dan lagi harus gue bilang belum ada trade knock di antara kedua tim ini. Ya, walaupun Break hanya menyisakan setitik darah lagi yang nyaris, tetapi dia ada coveran dari seorang Chai Daulan yang siap siaga juga. Begitupun dari seorang Zuxi di balik-balik Broken Wall masih menelik aja pergerakan dari kedua tim yang ada di sebelah. Tapi Daulan bisa didapatkan dengan UMP. Kemudian satu bom juga tepat di depan muncung dari Break, dan ini momentum untuk Ryzen dan juga seorang Zuxi, dan Luxi juga bergerak untuk mensecure setidaknya 2 pemain, tapi ada Tigan juga yang udah sedikit merapat, dan Ryzen nampaknya bakalan mencoba lebih mendobrak aja ke arah Tigan, tetapi ada trap yang diberikan juga, tapi Zuxi langsung melanjutin begitu saja, terobos saja bos, bisa akan didapatkan dengan ada dapat 3 pemain, bahkan menyisakan Soas One aja dari Box Gaming. Betul, hanya menyisakan Soas di bagian apartemen merah yang menunggu dari balkon dan membackup, namun ternyata tembakannya tidak bisa membuat satupun pemain Bigetron ter-knockdown ketika mereka ingin menabrak 3 pemain Box Gaming yang sudah set up di bagian rumah kos-kosan. Oke, ini perlu dijelaskan sekarang gimana? Jelasin dulu lah. Jelasin dulu ya. Atau mau lihat BTR taunting dulu? Ya udah. Ini udah mau taunting nih suara nih. Taunting dulu please. Tapi enggak, mereka nampaknya agak sedikit rendah hati dan tidak lengah karena bisa saja mereka lengah sekarang dengan taunting yang diberikan. Ini akan menjadi blunder, tapi Soas One sudah terspotlight di situ dari seorang Luxi. Dia membuka smoke di arah sisi depan, tapi Soas cukup cerdas nampaknya, dia naik ke arah atas dan Luxi yang tertangkap dengan M4 dari seorang Soas, tapi bisa direfleks balik, nyaris saja Soas, dan ya seperempat darah bisa dihabiskan tersisa, dan Ryzen membukakan juga spekulasi Fred Granat, tetapi belum on point karena Soas menjaga space sedikit ke arah belakang apartemen biru. Betul, ini akan kembali lagi, temponya sedikit menurun, tapi sepertinya Soas rata berhasil diamankan oleh seorang Ryzen, dan kali ini Bigetron benar-benar menguasai area PK. Indonesia. Oke, tapi kembali lagi dari arah sisi Morph Team yang tampaknya menangkap satu pemain dari SG yang sedang menang-menang seperti Katak, dan tidak ada tempo yang lebih tinggi nampaknya dari Morph. Mereka langsung ingin looting terlebih dahulu karena memakan waktu sih kalau untuk mencari Katak-Katak di air. Dan kita lanjutkan kembali lagi ke pembahasan apartemen biru dan apartemen merah. Begini, kalau apartemen biru lo buat ngetembak satu demi satu pemain itu lebih luas visionnya. Tapi untuk apartemen merah itu untuk mengontrol area, untuk mendengar step-step dan juga pergerakan playernya, mencari playernya, bukan buat nembak lo apartemen merah. Jadi kalau apartemen biru untuk open vision dan nembak itu lebih terbuka. Tapi untuk apartemen merah lebih membaca situasi pergerakan dari musuh. Jadi point. Intinya apartemen merah dan biru gunanya untuk mengantisipasi musuh pergerakannya ke arah mana. Yang satu dari angle-nya, yang satu dari step-nya. Betul. Ngerti kan poin gue? Gue dapet. Ngerti kan? Gue gak tahu. Sulit. Gue gak tahu yang nonton dapet apa kagak nih. Intinya gitu guys ya. Intinya gitulah. Yes. Makanya kalian join di kelasnya Agus biar kalian paham. 20% Gus ya. Ya oke lah 20%. Dari Jack Quest kali ini bersama dengan Ezreal, mungkin mereka akan menjadi polisi air.
Nah, bakal jadi polisi air untuk menangkap keberadaan dari burung yang nggak bisa terbang lagi karena sayapnya basah, sayapnya becek kali ini. Ezreal akan mendekat ke arah pemain-pemain dari Skylight. Oke, nampaknya cukup cerdas dari seorang Jacques langsung Naik, memberikan naik, ya, dan naik. sudah mendengar Naik kan Ezreal? Naik kau nggak bisa naik nggak ternyata. nggak bisa dan juga sulit untuk dipaksakan karena Ezreal udah lebih siap mengambil satu lootingan box juga di mana Pinky dan juga Jersey nampaknya cukup struggle juga, mereka akan tertahan dengan paru-paru yang basah dan Pinky seperempat darah akan dicari dan terlihat ngocor juga darahnya dikit demi sedikit, tapi Jacques juga sedikit merapat dan Pinky sudah terspotlight dan tidak bisa muncul juga batang hidungnya untuk ke permukaan dan ada sedikit muncul, oh enggak, naik ke atas sedikit ngambil Nggak napas bisa. tapi terlihat dengan jelas oleh Jacques dan selesaikan dengan UMP-nya menyisakan seorang Jersey. Jersey, we love you. Maksud lu tujuannya bilang itu apa terakhir? Dia tuh selalu kalau misalnya ngeratain lawan selalu taunting. Oh, tauntingnya yang ngasih hati-hati gitu ya? Ya pokoknya apalah kayak gitu dan pokoknya we love you ya Jersey. Ezreal bener-bener jadi polisi air, bos. Tidak membiarkan juga ya. burung ini terbang. Ini buat yang cari-cari nih misalnya ada barang BM masuk tanpa adanya pajak, ini nih tugasnya Wah, dari ini seorang Ezreal. Ezreal ya. Tenggelamkan gak nih? Khusus sih. Tenggelamkan Jersey tinggal terakhir soal dari Oke. Skylight. Cukup seru nampaknya. Begitupun dari Blue Zone sudah berjalan juga membuang waktu 7 menit menurut gue sayang banget dari Morp. Mereka seharusnya Aduh. tidak memaksakan. Ini dia ninggalin kapal, nyari info, terus tiba-tiba kapalnya dinaikin. Untung ada yang udah standby itu. Terus Jersey tahan juga dia. Gila ini polisi air lama ini. Oke, sudah terspotlight nampaknya dengan win 94 dan win 94-nya pun masih gagal tapi smoke dibuang. Gue nggak tahu nih, tapi Ezreal nggak apa-apa. Itu namanya percobaan. Nice try. Nice try. Nice try. Nice try. Masih dicari, Yes, ngebantu Jersey untuk menutup angle-nya. tapi di bawah no. Mungkin tadi maksudnya Fred Granat kali, salah pegang. Iya dan udah nggak bisa. Iya. Mati paru-parunya kemasukan air ya, sama ubur-ubur. Nah, oke lah, nice try untuk SG yang memang sulit. Mereka bertahan dan ya, memang daratan juga udah dikontrol dengan baik Morp Team. Tapi kembali lagi, bagaimana kontrol Pekado? Udah paham? Paham? Kok gue denger lagu ya? Apaan? Lu nggak denger lagu? Ada denger lagu? Iya. Ini radio mana nih? Di stand. Tapi emang mobil kan dulu kan bisa ada suara, tapi lagunya nggak kayak gini yang setahu gue. Ini kayak 98,7 FM. Jangan disebut, jangan disebut. Oh iya, gue lupa. Jangan disebut, Maaf. ini kita lagi Maaf, live. Iya. Oke, ini dia kita melihat V Gaming yang saat ini sudah mengamati daerah Pekado di mana masih ada Bigetron yang tertahan di area Pekado karena mereka belum memaksimalkan looting mereka di area Pekado dan tidak cepat dalam melakukan rotasi karena tertahan ada Box Gaming yang menabrak mereka. Oke. Kembali lagi enggak nih? Bagaimana Enggak, udah harus Pekado? Pembahasan Pekado cukup, Gus. Biar lebih detailnya lagi. Ntar jadi konten lu ya. Jadi sini cukup. Oke. Dan ya, circle lebih mengarah ke arah atas bagaimana water treatment yang bakal menjadi kunci untuk tengah-tengah circle dan seperti biasa, boom, menekan ke arah tengah dan pastinya mereka akan mensecure tempat tersebut. Tapi dari arah sisi kanan, BFD dengan menggunakan skema yang sama, menggunakan rotasi yang kurang lebih mirip dengan Boom, nampaknya juga akan berdiam diri untuk menahan sampai ke late game. Dan ya, di kamera lain pun adanya Eagle dan juga Victim Rocky yang berada spotlight balik-balik mobil dan bakal disediakan dan Kon, tapi Rocky sayang banget dan langsung di-explode dengan cukup mudah dan Rocky nampaknya harus dikelaskan untuk the victim. Ya, udah nggak bisa diselamatin lagi karena offside tadi posisinya. Dan Eagle Esports sudah mendapatkan poin kill pertama mereka dan Namshin akan langsung nge-regroup atau membuka jalan untuk rotasi dari Eagle Esports-nya sendiri. Sementara one more, tim Vietnam yang lainnya kali ini mereka juga sudah bergerak dari drop zone awal mereka, namun setup mereka tidak terlalu jauh dengan adanya vehicle yang mereka punya dan ada V Gaming ternyata yang berhasil memotong rotasi dari Bigetron Red Aliens. Ada satu pemain tadi kalau nggak salah dari Bigetron yang dipulangkan karena lobby, tapi ternyata Victim kembali lagi bertemu dengan Eagle Esports. Ada threat knock yang terjadi, namun belum tertangkap oleh kamera kita. Yes, belum adanya tertangkap oleh CCTV kita juga dan dimana one more dilihat dulu untuk meluting manja dan yes, ini one more bisa dibilang
tim yang naik turun juga performanya. Kadang bagus banget bisa bertahan sampai ke late game. Tapi Victim dan juga Eagle masih berlanjut untuk Missouri yang terjebak di antara satu kompon yang panjang ini. Dia masih mengamankan sisi atas juga dan juga ada Fajar yang sudah sedikit meregroup ke arahnya. Berharap bisa mendapatkan satu demi satu pemain dari Missouri yang berada di bawah. Dan Parajin ter-take down sekarang dia dari tembakan yang diberikan oleh Missouri. Masih cukup aman dengan seperempat darahnya. Tapi seorang Datkon pun spotlight dengan cukup apik. Dan Eagle sudah mengumpatkan dirinya masing-masing. Oke, Lautos tipis belum dilemparkan, ternyata masih dimasak terlebih dahulu. Akan ada follow up dari bagian luar. Ternyata berhasil mendapatkan Parajin, hanya menyisakan chopper di bagian dalam. Kali ini ada backup juga dari arah yang cukup jauh. Last man standing chopper bakal close combat kali ini, dan Fajar berhasil memulangkan Eagle Esports menuju ke arah lobby. Rata Eagle. Rata box Indonesia, Indo Pride terus benar-benar digaungkan oleh teman-teman kita. Terima kasih yang telah mendukung Indonesia sejauh ini. Jangan putus dukungan. Yang pasti tiap harinya harus benar-benar didukung. Dan dari Boom dan BFD dengan skema yang sama menekan ke arah tengah. Kali ini mereka ingin mengontrol satu tempat yang sama, perbukitan dari water treatment. Memang ini tempat yang paling ideal untuk melihat semua vision. Kemudian juga di sisi lain Jackes yang tertangkap dengan Genesis Dogma dan saling adu trading knockdown. Begitupun dari Boom dengan BFD yang juga bertukar nyawa. Tuyul yang sudah tertangkap. Kemudian Kinan dan Ken bakal menyusul untuk mensecure nampaknya. Ya, dan ini kayaknya fight udah terjadi di berbagai sisi gitu. Kita nggak bisa melihat semua fight yang terjadi kali ini. Kali ini kita bakal fokus malah ke arah Boom terlebih dahulu yang akan melemparkan granat ke arah depan sana cukup jauh, namun ada backup yang diberikan menahan pergerakan dari seorang Kenan. Bonafide ingin menyelamatkan rekannya, tapi ada pergerakan dari seorang Ken yang akhirnya bisa memulangkan Tuyul ke arah lobby. Ken kali ini juga menerima tembakan dari Bonafide dan ada Hans yang menembak dari sebelah kanan. Ternyata satu trade pun terjadi kali ini. Ken akan sangat sulit untuk diselamatkan karena Bonafide benar-benar menyebar. Ponbit akan langsung tabrak ke arah Hans For You, malah Ponbit low HP. Namun Hans For You berhasil mendapatkan korban berikutnya. Dua pemain Boom kali ini bakal tumbang dan akan sangat repot untuk diselamatkan. Bahkan Hans melepas Edkitnya untuk mendapatkan sebuah kill. Tapi nampaknya Fokker dari jauh dia melihat juga bagaimana pergerakan dari Hunt For You. Benar-benar matanya Fokker seperti mata Najwa. Disambutin dong. Lo. Terusin. Dan lagi Kinan, begitupun lo minum aja. Dan sedang Kinan sudah meminum juga satu energy drink. Dan Fokker nampaknya cukup aware bagaimana pergerakan dari tim-tim lain pun sudah sedikit kelihatan ingin ke arah water treatment. Tapi Nox bakalan dicari juga. Cukup haus nampaknya dari Boom, ingin menempatkan diri mereka di spot perbukitan tinggi water treatment. Ya, dan ini fight yang benar-benar imbang untuk kedua tim dan benar-benar merugikan juga untuk kedua tim. Makanya dibilang imbang, untung iya, rugi juga iya gitu. Dan dari V Gaming kali ini mereka bakal bertemu dengan talent All-Star, di mana Juan yang akan ngeflank ke sebelah kanan dan ada granat dari Tuan yang begitu tepat arahnya. Kelsey pun tumbang dan ada Xavier. Tiga tim Vietnam kali ini bakal bentrok. Kelsey akan langsung dipulangkan ke arah lobby karena ada dua pemain dari V Gaming yang akan menuju ke arah Kelsey. Sudah mulai ditabrak, kali ini menabrak ke arah rumah di mana Taka berada, dan Jian kembali lagi menuju ke arah kompon ini, mengambil bagian luar dari broken wall-nya. Granat dilemparkan ke bagian dalam. Gila, ini hujan granat red zone buatan di dalam rumah kuning. Yes, benar sekali, cukup panjang. Dan bagaimana tadi Kelsey yang menjadi pemain tandem untuk TA pun sudah berhasil diambil. V Gaming sedikit merapat, bagaimana Chua dan juga Tuan saling beriringan untuk mencoba menjebak seorang Taka yang berada di lantai 2. Tapi dari Taka nggak ingin menyerah begitu saja, dia membuat trap molotov di arah tangga dan Chua terbakar cukup panas dan berhasil menumbangkan dari seorang Chua. Begitu dari Tom, dia bakalan datang menggantikan seorang Chua untuk mengcover dari seorang Tuan. Masih cukup sabar, Taka memberikan trap yang kedua, tetapi mid lane dan Jantung aware, tapi Force mengambil sisi mid lane yang tidak terlalu terbaca. Pembuangan bom dan juga granat dari Force. Wow, itu Force bener-bener backup yang begitu tepat dan wah, ini rata sih harusnya. Rata sih harusnya. Talent All-Star akan dipulangkan sudah ke arah lobby. V Gaming benar-benar menguasai kompon ini. Silih berganti datang pemain-pemain dari Talent All-Star, namun masih belum cukup untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka. Ini masih circle ketiga, tapi 4 tim sudah pulang ke arah lobby. Ini menunjukkan circle keempat dan juga circle kelima. Banyak tim yang tidak terlalu sulit untuk masuk ke dalam circle nantinya. Jadi masih ada sela-sela dan kemungkinan besar di circle kelima
setengah menuju ke 6 itu mungkin akan menjadi fight yang cukup intens. Dan dari The Xavier setelah mereka mendapatkan kompon tersebut, gue pikir tadi akan ke arah V Gaming yang berhasil menuntaskan dari tim siapa tadi kushot memori banget. Talent All-Star. Talent All Star. Oke. Talent All-Star. Dari EVOS. Ya betul, Sang EVOS nih. jagoan Kenapa? Miramar nih. Sang jagoan Miramar. WWCD-nya keseringan di Miramar ya? Yes, keseringan di Miramar walaupun semua skema bisa mereka mainkan, tetapi memang dari EVOS menurut gue perlu ada perapihan juga ketika dia menabrak. Ya. Karena tadi ngeliat Red Face dan juga KF terlalu berani menurut gue. Ini mungkin salah satu yang akan diterapkan oleh EVOS juga antara Iya. mereka ingin commit fight atau mereka bakal coba untuk masuk ke dalam zona. Karena untuk Livescape dan juga Oh, iya. EVOS, mereka butuh bergerak sedikit lagi untuk mengamankan circle yang keempat saat ini. Plus ada victim juga yang ternyata bakal gerak. Ini victim bisa bonyok sih. Kalau victim tiba-tiba nikung rotasinya untuk Genfos ke arah Livescape ataupun ke arah EVOS, victim bakal kehilangan anggota mereka lagi. Oke. Genfos tuh di belakang sendirian memantau pergerakan dari Livescape, atau mungkin Genfos yang ditugaskan untuk mengambil backline dari Livescape. Ya, Tapi mungkin kayaknya hanya scout aja sih, cuma mengintip kira-kira Livescape dan juga EVOS akan bergerak ke arah yang mana. Oke, mereka mempunyai waktu 20 detik untuk fight karena memang mereka mempunyai satu arah rotasi yang sama. Mau nggak mau mereka harus saling babak belur. Dan Red Face sudah menjaga juga angle dari Shake kecil. Begitu dari seorang Audrey menahan di balik-balik low ground. Dan set smoke up pun cukup banyak dilontarkan dari Livescape dan juga dari EVOS. Tapi Livescape lebih memilih untuk melakukan rotasi saja dibandingkan fight intense karena ada akan victim di memakan kiri. waktu. Tapi dari arah kiri, Misery dan Fajar siap siaga juga. Dan di sisi Gila, lain Tom. Ken juga tertangkap, tetapi Tom cukup berani. Dia berada di tengah-tengah sayur yang ingin menyantapnya. Oh gila, itu bukan tengah-tengah sayur, tengah-tengah daging kayaknya. Pengen dilahap begitu aja, dan Audrey kayaknya bakal langsung tabrak menuju ke arah victim kali ini. Tapi masih ada satu anggota victim di bagian belakang, dan Audrey mengurunkan niatnya untuk menabrak ke arah victim. Akan membantu Toms yang sudah terlebih dahulu touchdown untuk mengamankan tempat bagi Livescape. Smoke ke sebelah kanan, tapi EVOS juga bakal tabrak lagi. Sepertinya bakal ketemuan lagi, tapi ternyata EVOS akan memfokuskan fight-nya ke arah bonfire terlebih dahulu. Karena kali ini di arah ini 4 tim. Ya, four-way showdown Oh. akan terjadi dan maybe yang nyaris tertakedown karena victim pun Oh, join Kato. fight dan Kato mengambil sisi kanan mendekat ke arah 3 pemain dari EVOS dan EVOS pun langsung siap siaga dari seorang Microbay dan Red Face bakalan jumping tapi belum ada yang didapatkan dari nyawa seorang Kato, tapi Red Face mengamankan dirinya. Ada follow up dari Microbay tapi Kato gila masih bisa nge-reflect, tapi sayang banget nggak bisa menahan gempuran 3 player sekaligus dari EVOS. Betul banget, dan gak ada follow up yang dilakukan sama Livescape karena mereka sudah diganggu oleh sisi sebelah kiri mereka, yaitu victim. Kali ini mobil sudah mulai digerakkan, akan mendekat menuju ke arah EVOS. EVOS pun sedang dalam proses revive. Kali ini Audrey ada di barisan paling depan dan berhasil mendapatkan seorang Red Face. Bahkan 3 pemain EVOS juga bakal tumbang. Ternyata baru fight ikut andil dalam pertempuran ini. Victim yang menyadari hal ini, mungkin mereka bakal langsung tabrak juga ke arah sini atau hanya ingin mengamati dari arah jauh. Tapi lihat pergerakan dari EVOS ingin mengambil backline dari tim Livescape. Sementara Kato yang belum diselamatkan akan mendekat menuju ke arah Audrey dan maybe sudah semakin dekat juga untuk bergabung bersama dengan 2 pemain Livescape yang lainnya. KF harusnya bisa diselamatkan oleh Lizer. Oke, tapi Liza kadang Nggak menembaki jadi. juga, dia nampaknya bakal batal untuk mencoba meribut dari seorang KF. Dan yes, ada yang ikut andil juga, tapi Liza terketahui posisinya dengan Audrey dan selesai nampaknya. EVOS belum menjadi raja untuk di Miramar kali ini. Dan Audrey dan kawan-kawan Kato juga punya waktu untuk di revive kembali dari seorang Maybe. Tapi victim nampaknya bakal menjadi ancaman mereka selanjutnya untuk masuk ke dalam circle. Begitu nanti Genfos sedikit memukulkan dirinya untuk mundur dan regroup lagi karena melihat 30 detik lagi. Circle kelima akan bergerak dan yes, lebih memutar ke arah selatan nampaknya dibandingkan ke arah timur. Karena memang EVOS pun bisa menjadi ancaman mereka. Ini tugasnya Genfos berat banget loh, sebagai mata-mata. Oh iya. Iya kan? Yang duanya fokus di spot mereka sekarang. Genfos yang ditugaskan untuk menjadi mata-mata. Scouternya tuh bukan ke depan, Gus, ke belakang. Belakang. Jarang-jarang scouter Iya. datang dari belakang gitu loh. Awareness-nya beda banget ya. Ini yang Betul. diterapin victim out of the box gameplay ya. Tapi emang selama PMPL out of the box gameplay itu dipegang victim. Iya, yang di skema Sunhook scrapping? juga kayak gitu kan. Iya. Yang misteri sendirian, terus tiba-tiba 3 pemainnya ada di arah mana. Pokoknya gimana caranya angle-nya mereka, walaupun nge-split, bisa nge-backup satu sama lain dengan jarak yang nggak terlalu jauh, dan follow up-nya bisa cepet. Walaupun sebenarnya kalau mungkin mata biasa ngeliatnya ini gameplay nggak jelas, tapi padahal mereka
mempunyai maksud sendiri. Dan itu efektif loh tadi. Efektif. Yes, dan kembali lagi dari Livescape yang sudah berhasil tadi menuntaskan EVOS di arah timur circle, tapi akan bertemu dengan Victim, tapi kenapa berganti? Kenapa berganti? Oke lah, kita bakal lihat dulu karena Luxi berhasil mendapatkan satu pemain dari tim One More. Nguyen dipulangkan ke arah lobby dan Bigetron sudah mendapatkan 6 poin kill. Menembak ke arah sana karena melihat satu pemain di arah Broken Wall. Ternyata Bigetron bertemu dengan V-Gaming dan di arah kanan ternyata tembakannya berhasil connect dan menumbangkan seorang Ryzen. Namun Luxi masih ingin mencoba keberuntungannya untuk mendapatkan korban berikutnya, bakal lempar granat tipis aja satu pemain, namun momentumnya tidak tepat dan Xavier memulangkan Ryzen menuju ke arah lobby. Kali ini Bigetron hanya bertahan dengan Luxi, last man standing untuk Red Aliens. Yes, tapi Luxi jangan khawatir guys, dia mempunyai sustainable paling tinggi untuk tim Red Aliens. Bagaimana dia bisa bermain sampai ke late game kalau kita lihat track recordnya, tapi dia nampaknya sulit, bakalan digunting pergerakannya dari arah sebelah kanan, ada Frankie dan juga Lamborghini. Tinggal bagaimana dia menutup angle juga dari sebelah kiri. Luxi apakah bisa? Tapi dari sisi lain Nichil, Satar pun juga sedang terhimpit oleh One More. Baki bisa menemukan dari seorang Satar, dia menyisakan seorang Nichil menjadikan last man standing untuk One More. Darli sulit juga untuk keluar karena melihat juga gerakan-gerakan dari DX yang nampaknya cukup rapi untuk menjaga semua angle. Begitu dari Luxi, cukup cerdas, mempunyai space yang panjang untuk menjaga angle lagi ke arah DX yang sudah rapat. Ini kayak Luxi bakal tahan tembakan dulu, membiarkan GD secara tidak langsung untuk membantu menahan Xavier yang berusaha masuk juga ke dalam zona. Betul. Kemudian juga Nichil dari arah sisi atas sudah menyadari juga pergerakan dari Baki, tapi Baki pun nggak terlalu terburu-buru dengan set smoke up-nya sudah dibangun, sudah terbuka. Ini momen dia. Tapi di sisi lain Darli yang tertangkap begitu saja, dan ini makin menarik deg-degannya kita The Xavier untuk mencari ataupun men-screening out dari Luxi yang berdiam diri cukup jauh di tengah-tengah. Lamborghini sudah membuka set smoke juga. Gue berharap adanya trap sih dari seorang Luxi. Makin dekat dan Luxi belum membuat step sama sekali. Masih berusaha untuk diintip. Masih berusaha buat diintip. Molotov akan dilemparkan ke ventilasi yang cukup kecil. Kali ini Luxi akan dibatasi pergerakannya dan ternyata sudah membuat step. Otomatis posisi dari Luxi akan ketahuan. Kali ini pintu bakal dibuka, ternyata malah membakar diri sendiri. Bukannya perang, malah debus, tapi ternyata granatnya on point banget untuk memulangkan Luxi menuju ke arah lobby. Bigetron hanya bisa puas di posisi ke-10 saat ini. Yes, dan gitu pun masih alot antara Nichil dan juga Baki, yang dimana Nichil masih bertahan di arah lantai 2, dan kemudian juga dari Baki nggak hanya fokus karena Nichil, dan juga adanya jump yang dilakukan Nichil bakal diterobos begitu saja. Tapi Baki cukup alot dan bagaimana darahnya, tapi tercicil juga cukup apik, dan Nichil bisa memenangkan close combat dengan bantuan dari seorang Blue Zone. Tapi Nichil disusul oleh Alter Ego nge-backstab begitu saja. Kemudian ini PR untuk Xavier, mereka akan menyeberangi satu space yang sangat amat panjang yang sudah di-lock oleh Super Una. Tapi lo lihat sedikit posisi mereka di atas pegunungan, bro. Posisi mereka bisa dibilang posisi yang paling prima saat ini, Gus. Walaupun nggak jelas tadi kita bilang ya, tapi mereka mempunyai maksud sendiri dan secara efisien. apa ya? Secara mata biasa mungkin melihat itu kayak pergerakannya apa sih kayak jelas kayak gini. Tapi ternyata memang itu adalah ciri khas dari Victim, dan efisien, efektif mereka melakukan spot tersebut. Dua berada di dalam circle, satu memantau juga dari arah safe zone, yang dimana mungkin ini akan menjadi informasi yang sangat berguna ketika The Xavier masuk ke dalam circle zone. Tapi dari Super Una tidak ingin menyerah begitu saja, sudah memantau juga dari Rapis dan juga Frankie untuk membuang frag granat yang lebih matang. Tapi Genfos gila mengerikan posisi yang dilakukan. Itu yang tadi pengen gue tanya ke lu, cuma lu belum berhenti ngomong kan. Gue tuh tadi mau nanya lu, itu yang di kiri sendirian itu Genfos atau Misery? Karena dua orang ini yang punya kepribadian suka bisa gitu loh. Oke, kita lihat dari The Xavier pun akan tryhard untuk masuk ke dalam zona. Mereka sudah mendapatkan pinggiran dari zonanya dan akan ditahan oleh Alter Ego saat ini. Super Una nggak bisa keluar terlalu jauh. Sekali dia keluar dari tempat itu bakal ditembakin sama pemain-pemain Victim. Yes, keren banget bagaimana Victim. Gue kali ini benar-benar angkat topi untuk mereka, out of the box positioning, dan mungkin mereka akan mendapatkan winner-winner chicken dinner dengan posisi seperti ini. Tapi dari Rabis masih tryhard bagaimana ingin menangkap dari Super Una, dan gue nggak melihat adanya frag granat lagi untuk dilemparkan ke Super Una. Mungkin udah banyak habis ke arah Aliens. Mungkin ya, mungkin karena kan tadi mereka fight juga begitu intens gitu, begitu lama fight antara Bigetron, terus ada Xavier, terus tadi ada One More juga, ada GD juga, dan ternyata masih ada satu pemain lagi yang ada di bagian luar. Mungkin itu Boom. Karena VG.
Oke, V Gaming ya. Tadi makanya gue pikir gue ada ngitung 4 di sekitaran circle, tapi Wah, masih ada nyepil 1 Genfos 5 sih. tim. Tapi Genfos, the Posisinya strong prima man. banget cuy. Dia nggak takut loh sebagai backline dari Victim yang saat ini cukup dekat Keren, ya? dengan Blue Zone yang ke-6. Oke, gue kali ini mungkin jadi fans Victim. Bagaimana mereka bisa memposisikan dirinya. Orang kita Indo Pride. Ngopat, orang posisinya kayak gini paling bagus. Ya mau kayak gimana lagi, siapapun tim Indonesia yang bermain dan cukup mempunyai chance paling tinggi, kemungkinan Victim sih Aduh. yang bisa mengontrol area. Naiknya gimana itu baginya ketinggalan di atas. Nggak ada pencetan naiknya kan? Gak ada pencetan. Itu kayaknya berusaha ngerangkak supaya bisa ngehit dan naik ke baginya lagi deh Genfos. Butuh pundak nih kayak di bawah nih. Waduh. Kayak apa namanya? Apa sih lomba 17-an tuh namanya? Panjat Pinang. Panjat Pinang. Panjat Pinang. Tapi berhasil Genfos. Berhasil Genfos. Pro player punya cara tersendiri Iya, cuy. gokil. Gak semua yang dilakukan pro Gokil. player itu bisa masuk ke logika caster. Ingat, mereka professional player, kita pro player gagal. Jadi udah begini aja udah. Tapi Super Una ada menembaki nampaknya dari Genfos yang lebih luas, tapi Fajar ternyata yang lebih luas Pokoknya- untuk menangkap dari Super Una. AE tadi tuh si Subruna keluar dari tempat dia udah pasti bakal ketangkep sama Victim, dan granat dari Misery juga berhasil mendapatkan 1 pemain dari Morph. 2 tim tersisa antara Victim versus Xavier. Indonesia. 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 Udah habis. Banyak tiga kali Tiga kali aja. Tapi karena 3 player yang akan menjadi pemain dari Victim, sulit juga untuk menahan gempuran 4 player yang berada di sebelah kanan. Genfos sudah tertembak setengah darah dengan lajunya damage dari seorang Rabi dan juga Franky. Bisakah menutup angle dari smoke yang sudah tipis, tapi Misteri ya tertangkap pasta. Itu apa? Auk. Groza. Oh, Groza ya. Bunyinya sangar banget cuy, dan kali ini bakal kelas combat. Winner chicken dinner untuk The Xavier. Nice try untuk Nice try. Victim di game yang try. terakhir.